Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Nur Safitri dengan NIM 202300112. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan saya setelah ujian tengah semester di PT Hara Energia Indonesia dengan kurs Digital Human Resource. Nah, PT Hara Energia Indonesia ini merupakan salah satu leading institution yang mana mengembangkan berbagai metode dan alat pengukuran psikologi. Nah, salah satu layanan utama dari PT Hara Energia Indonesia ini yaitu asesmen secara online. Nah, PT Hara Energia Indonesia memiliki tujuan memberikan layanan psikologi secara efektif dan efisien sesuai dengan kaidah-kaidah psikologi dan juga user friendly. Kegiatan studi independen di PT Hara Energia Indonesia dibagi menjadi 3 kegiatan inti. Yang pertama yaitu training session. Di sini yaitu sesi pemberian materi oleh mentor yang handal pada bidangnya. Kemudian yang kedua ada mentoring pemberian tugas session. Di sini yaitu kegiatannya mereview kembali materi yang telah disampaikan sebelumnya dan juga pemberian tugas terkait materi yang telah disampaikan. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu mentoring tugas session. Nah, di sini yaitu review tugas para peserta studi independen oleh para mentor dan juga pemberian arahan terkait tugas-tugas yang telah dikerjakan oleh peserta. Adapun untuk materi yang saya pelajari setelah ujian tengah semester, yang pertama yaitu talent management. Nah, apa sih talent management itu? Jadi talent management merupakan suatu metode yang sistematif mengidentifikasi, menarik, mengembangkan, menempatkan, memberi penghargaan, dan mempertahankan talenta di organisasi. Kemudian talenta itu sendiri yaitu individu yang memiliki keterampilan di atas rata-rata dan memiliki potensi yang dapat dikembangkan sehingga dapat berguna untuk organisasi maupun perusahaan di masa yang akan datang. Adapun manfaat dengan menerapkan talent management di organisasi yaitu yang pertama menempatkan karyawan yang tepat pada pekerjaan yang tepat, kemudian mempertahankan karyawan yang berbakat, yang ketiga proses perekrutan karyawan berjalan lebih baik, dan yang keempat perusahaan menjadi lebih maju. Materi yang kedua yaitu mengenai digital training management. Arti dari training itu sendiri yaitu merupakan suatu proses dari tidak tahu menjadi tahu dan dari tidak bisa menjadi bisa dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir sehingga karyawan dapat belajar teknik pengerjaan dan keahlian untuk tujuan kemajuan perusahaan. Nah, dalam training management terdapat 4 proses yaitu yang pertama ada training need analysis yaitu rangkaian proses guna menemukan akar masalah penyebab terjadinya kesenjangan skill antara tuntutan pekerjaan dan hasil performance. Kemudian yang kedua ada training design, merupakan rangkaian proses yang menentukan jangka waktu serta penentuan perubahan yang ingin diraih. Proses yang ketiga yaitu mengenai training delivery, yaitu memberikan kemampuan penguasaan materi kepada trainer. Yang terakhir yaitu training evaluation, yaitu tahap pengukuran keberhasilan dari program training yang dilakukan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai digital performance appraisal atau penilaian kinerja yang merupakan suatu proses mengevaluasi karyawan atas kinerjanya terhadap standar kinerja. Nah, adapun manfaat dari penilaian kinerja ini diantaranya yaitu memperbaiki kinerja karyawan, memudahkan penyesuaian kompensasi, mendeteksi kesalahan desain jabatan, dan mendeteksi faktor yang mempengaruhi kinerja. Nah, dalam penilaian kinerja ini terdapat 2 faktor, yaitu faktor manajerial, misalnya tanggung jawab, inisiatif, perencanaan, problem solving, pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk faktor yang kedua yaitu faktor non-manajerial, contohnya kecakapan kerja, kualitas pekerjaan, tingkat kehadiran, kemauan belajar, analitis, dan sebagainya. Dalam penilaian kinerja ini, salah satunya dapat menggunakan Key Performance Indicator atau yang biasa disingkat dengan KPI. Nah, KPI ini merupakan indikator yang memberikan informasi sejauh mana karyawan berhasil dalam mewujudkan target kinerja yang ditetapkan. Manfaat dari KPI itu sendiri yaitu kinerja karyawan dapat dievaluasi lebih objektif dan terukur. Kemudian motivasi karyawan agar bekerja lebih optimal, kemudian memudahkan manajer dalam memberikan reward maupun punishment kepada karyawan. Nah, berikut adalah contoh dari KPI yang pernah saya buat dalam tugas KPI. Kemudian untuk materi terakhir yang saya dapatkan ketika studi independen di PT Hara Energia Indonesia yaitu mengenai coaching atau basic coaching. Nah, dalam materi basic coaching ini saya mempelajari mengenai basic coaching seorang coach. Di antaranya mengenai skill yang harus dimiliki pada saat melakukan coaching. Yaitu yang pertama ada presence, berarti hadir sepenuhnya. Kemudian yang kedua ada active listening,
yaitu mendengarkan informasi yang disampaikan Koci dengan fokus dan seksama. Yang ketiga ada powerful questioning, yang berarti memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang keempat ada effective feedback, berarti memberikan feedback yang berasal dari pengamatan dan non-judgmental. Kemudian yang kelima ada planning and goal setting, berarti di sini membuat tujuan yang jelas dan terukur. Kemudian kesalahan umum pada saat melakukan coaching yaitu menjadi pendengar yang buruk, menyalahkan, memaksakan pendapat, fokus pada masalah, dan terlalu banyak memberikan instruksi maupun solusi. Adapun kegiatan terakhir ketika saya studi independen di PT Hara Anarga Indonesia yaitu mengerjakan proyek akhir. Nah, untuk proyek akhir ini disusun secara berkelompok dengan satu kelompok terdiri dari 9 orang dan salah satunya menjadi ketua kelompok. Pada tugas akhir ini kami diminta untuk menyusun sistem, konsep, dan prosedur Human Resource Information System pada suatu perusahaan yang mana terdiri dari struktur organisasi dan jabatan, job description dan perjanjian kerja, standar operating procedure, key performance indicator, dan membuat digital apparel. Berdasarkan materi yang telah disampaikan tadi, tentunya memiliki hubungan dengan etika bisnis dalam perusahaan. Karena fokus dari materi tersebut ialah mengenai pentingnya manajemen sumber daya manusia demi keberhasilan pencapaian tujuan strategi perusahaan. Nah, selain berdampak pada penyusunan kode etik, manajemen sumber daya manusia memberikan nilai tambah perusahaan di mata para konsumen maupun kompetitor. Maju mundurnya suatu perusahaan dapat dilihat dari segi pemanfaatan sumber daya manusia yang maksimal. Nah, perusahaan dengan manajemen sumber daya manusia yang baik nantinya akan mampu berjalan secara sistematif dalam operasionalnya, sehingga konsumen menjadi terjamin dengan produk maupun layanan yang ditawarkan. Bagi perusahaan yang menerapkan talent management, digital appraisal performance, dan coaching dengan baik, berarti telah mengikuti standar etika bisnis yang sesuai. Karena dalam sebuah bisnis terdapat prinsip-prinsip yang harus ditaati, misalnya prinsip kejujuran, prinsip saling menguntungkan, dan prinsip kewajaran. Sehingga lingkungan bisnis nantinya akan tercipta dengan sehat dan dapat tercapai karena dalam bisnis terdapat prinsip-prinsip yang harus ditaati seperti prinsip kejujuran, prinsip saling menguntungkan, dan prinsip kewajaran. Sehingga lingkungan bisnis yang sehat dapat tercapai serta terciptanya integritas dan kejujuran dari para kompetitor. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sampai udah di penghujung gitu ya Kak, kita ngerasa banyak banget pengalaman-pengalaman